berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan atas di hatiku, atas di rataku, atas di hidupku, dan dari bertumbuh di langit jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, bagaimana kita bisa mengetahui betapa panjang, betapa lebar dan dalamnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu melalui bagaimana kita mensikapi segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, firman Tuhan akan menyapa kita bersama di dalam kitab Efesus 3, ayat yang ke-18 dan 19. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita mengetahui bahwa kasih Tuhan itu sangat besar atas seluruh kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini berbicara sangat jelas buat saudara dan saya, bahwa ini menjadi doa Paulus supaya saudara dan saya tahu betul betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya. Nah, karena itu ada sebuah cerita ilustrasi tentang seorang anak yang sedang murung di pinggir danau. Dia memiliki begitu berat persoalan dalam kehidupannya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang kakek yang hendak pergi memancing. Lalu dia bertanya, kenapa kamu duduk di sini? Dia kemudian menceritakan semua hal yang dialaminya. Bahwa ada pergumulan yang tidak mudah yang dia alami dalam kehidupan ini. Lalu sang kakek ini mendengar dengan seksama. Nah, setelah selesai pemuda ini bercerita, lalu sang kakek ini kemudian mengambil kopi yang ada di perbekalannya, lalu dia mengatakan, ambillah gelas dan isilah dengan air. Setelah selesai, lalu dia mengambil segenggam kopi dan dimasukkan semua ke dalam gelas itu. Setelah selesai, lalu sang kakek mengatakan, minumlah. Si pemuda ini bertanya keheranan, kopi sebanyak itu? Dan gimana rasanya? Dijawab, pahitlah. Kopi segenggam, gelasnya kecil, tentu pahit. Lalu sang kakek mengatakan, ya, itulah pahit kehidupan yang kamu alami. Persoalan yang sedang kamu hadapi, seperti itulah pahitnya. Yuk, ikut aku ke danau, ikut aku memancing. Nanti akan kuceritakan bagaimana cara kita mengatasinya. Lalu sang pemuda ini ikut kakek itu pergi memancing di tengah danau. Sang kakek itu mengambil lagi kopi yang ada di perbekalannya dengan takaran yang sama. Dia mengambil segenggam kopi itu lalu menaburkannya di danau. Lalu sang kakek mengatakan, sekarang dengan gelas yang sama, ambillah, cicipilah air danau itu. Lalu anak ini mencicipi air danau yang diambilnya dan dia mengatakan, biasa aja, seger airnya. Lalu sang kakek mengatakan, takarannya sama, kopinya sama, jenisnya sama. Tetapi yang membedakan adalah wadahnya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, melalui ilustrasi ini kita hendak diajarkan
Bagaimana kita bisa mengetahui betapa lebar, betapa tinggi, betapa panjang, dan betapa dalamnya kasih Kristus, itu bukan terletak pada seberapa saudara-saudara memiliki persoalan, seberapa banyak persoalan atau pergumulan yang saat ini sedang saudara hadapi, tetapi seberapa besar saudara mengalami kasih Kristus, seberapa besar cinta kasih Kristus itu mampu saudara tempatkan. Itu artinya, apakah saudara memiliki hati seperti Kristus, hati yang lebar, hati yang panjang, hati yang dalam, hati yang sangat luas untuk bisa menerima itu, atau hanya sebesar gelas saja? Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, firman Tuhan saat ini mengajarkan pada saudara dan saya. Ini menjadi doa Paulus. Doa Paulus bagi kita semua, buat saudara dan juga buat saya. Bagaimana kita bisa memahami bahwa ternyata kasih Kristus, bahkan di ayat 19 Paulus mengatakan melebihi pengetahuan yang bisa kita pikirkan. Dan karena itu Paulus mendoakan kita, meskipun itu melebihi apa yang bisa kita mampu, Paulus senantiasa berdoa supaya Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Karena itu tidak ditentukan seberapa berat persoalanmu, seberapa banyak, seberapa besar, seberapa persoalan yang kita hadapi, tetapi bagaimana engkau merespon persoalan itu dengan bersandar kepada Kristus yang memiliki kelebaran kasih dan bahkan melampaui segala sesuatunya. Karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini. Kami bersyukur Tuhan sebab kami punya Allah yang datang menjadi manusia, Yesus Kristus, yang tahu betul apa yang kami rasakan, mengerti betul, bahkan mengalami betul peristiwa yang sungguh menyakitkan, menggantikan kami semua, umat yang berdosa, dan menyelamatkan kami dari setiap siksaan. Karena itu Bapa, kami bersyukur bahwa apa yang kami alami atau yang saat ini sedang kami hadapi, persoalan dan pergumulan itu boleh datang, terima kasih. Itu mengajarkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan supaya kami boleh semakin setia dan mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga meneladan kasih-Mu Tuhan, sebagaimana Kristus telah memberikan hati yang baru, kasih yang baru, supaya hati kami boleh seluas samudera. Dan kedalamannya adalah di dalam Kristus. Sehingga apapun yang boleh kami alami, sungguh Tuhan, itu menguatkan dan meneguhkan kami di dalam Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa memilih untuk mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari luaskan hati, lapangkan dadamu, teduhkanlah pikiranmu, bersandar, tenang, dan percayalah kepada Tuhan, sebab Dia yang telah mengalami semuanya jauh lebih sulit daripada apa yang kita alami, dan Tuhan melakukannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu, tetap hidup di dalam kasih Tuhan, tetap percaya dan bersandar kepada Kristus, dan ingatlah senantiasa, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Pak D.